Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, PB 3, 4, 5, dan 6. Nah, silahkan persiapkan buku tulis, buku temanya, dan pensilnya. Dan sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan menginjak pembelajaran ketiga. Silahkan buka halaman 109. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan melakukan percobaan tentang listrik. Kita akan melakukan percobaan membuat listrik, yaitu dari jeruk nipis. Nah, jeruk nipis adalah buah masam yang memiliki banyak kandungan vitamin C. Nah, saking masamnya, buah kecil ini harus diolah sedemikian rupa agar bisa kita nikmati. Bagi manusia, buah satu ini sangat berguna untuk kesehatan, seperti daya tahan tubuh, untuk pengobatan sariawan, dan lain-lain. Namun, siapa sangka jeruk nipis, si buah masam ini, mampu menghasilkan listrik. Diambil dari sebuah artikel, penulis menemukan bahwa jeruk nipis dapat digunakan sebagai alternatif sumber listrik. Dari hasil percobaan listrik dari buah jeruk nipis, penulis mendapatkan bahwa seng dan tembaga akan bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis dan menghasilkan larutan asam. Seng dan tembaga disebut elektroda, sedangkan jeruk nipis disebut elektrolit. Namun, sumber listrik seperti ini belumlah mampu untuk menjalankan mesin-mesin, tetapi hanya mampu menghasilkan cahaya redup dari lampu LED. Nah, mudah-mudahan suatu hari nanti sumber listrik ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, dari hasil percobaan listrik dari buah, silahkan kakak buka halaman 110, yaitu menuliskan laporan hasil percobaan sumber listrik dari jeruk nipis. Silahkan diisi tabelnya laporan hasil percobaan, yaitu kolom pertama, nama percobaan, sumber listrik dari buah jeruk nipis. Kemudian kolom kedua, tujuan percobaan, silahkan diisi oleh kakak. Kemudian kolom ketiga ada alat dan bahan, diisi sesuai dengan halaman di 109 tentang percobaan membuat listrik dari jeruk nipis. Selanjutnya kita menginjak pembelajaran keempat. Silahkan buka halaman 112. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar bagaimana upaya penghematan energi listrik di dapur. Nah, kita sudah mempelajari cara menghemat energi, baik itu energi listrik maupun energi air dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghemat energi di dapur. Karena apa? Di dapur itu banyak sekali energi yang digunakan. Misalnya, ada energi listrik, ada juga energi gas bumi, kadang ada juga energi angin yang digunakan. Kesadaran untuk menghemat energi tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Kita dapat melakukan penghematan energi di berbagai tempat, termasuk di dapur kita. Nah, bagaimanakah cara menghemat energi di dapur kita? Nah, berikut ini ada beberapa cara menghemat energi untuk keperluan dapur. Yang pertama yaitu kita manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Jadi, kakak kalau mau masak harus siapkan dulu bahan-bahannya. Baru kakak setelah siap semua bahannya, baru menyalakan kompor dan masak. Kemudian yang kedua adalah jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Itu akan membuat boros listrik. Yang ketiga, pilih alat listrik daya yang rendah. Kemudian yang keempat, kurangi penggunaan alat listrik. Misalnya, kakak ingin membuat bumbu masakan.
kakak bisa menggunakan ulenan tradisional untuk menggantikan blender untuk membuat bumbu, atau juga menguleni adonan, kakak bisa menggunakan tangan kakak untuk menggantikan mixer, atau bisa menggunakan kocokan telur. Selanjutnya adalah masak sekali dalam sehari. Cara selanjutnya untuk menghemat energi di dapur yaitu mengurangi variasi masakan. Jadi tidak banyak yang dimasak. Kemudian ada juga caranya yaitu dengan cara makan dengan lalapan. Selanjutnya caranya adalah matikan kompor sebelum masakan matang sempurna. Itu salah satu menghemat energi di dapur. Kemudian ada juga caranya yaitu gunakan ceret peluit untuk memasak air. Nah, ketika ceret peluit itu berbunyi, maka tandanya air sudah matang. Dan yang terakhir adalah tidak harus memasak. Itulah beberapa cara untuk menghemat energi di dapur. Selanjutnya adalah kita akan membuat petunjuk hemat energi. Silahkan dibuka di halaman 114. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melakukan kampanye hemat energi dengan menggunakan poster. Nah, sekarang kita akan belajar membuat petunjuk tentang hemat energi. Petunjuk ini berfungsi untuk mengingatkan pada warga agar selalu hemat energi. Petunjuk yang kita buat bisa tentang hemat energi listrik, hemat air, atau hemat BBM. Misalnya pada gambar di atas ini adalah petunjuk tentang hemat energi listrik, yaitu matikan lampu di siang hari. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya di sini ada gambar yaitu matikan keran jika tidak digunakan. Ini untuk menghemat energi air. Ada lagi di sini yaitu petunjuknya adalah tutup kulkas dengan rapat, yaitu untuk menghemat energi listrik. Itulah pembelajaran keempat. Kita lanjutkan ke pembelajaran kelima. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar sumber daya alam. Silakan dibuka di halaman 116. Dalam keseharian kita selalu memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang berupa makanan pokok seperti nasi, singkong, atau jagung menjadi kebutuhan kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan mempelajari makanan singkong untuk lebih lanjut. Nah, silahkan kakak buka halaman 117, yaitu kita akan membaca manfaat singkong bagi kebutuhan manusia. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong. Nah, singkong termasuk dalam kelas umbi-umbian atau disebut juga dengan ubi kayu. Singkong tidak hanya dapat diolah menjadi aneka makanan yang enak seperti perkedel singkong, kolak singkong, tape singkong, getuk, keripik, jamlem, dan masih banyak lagi. Singkong juga bisa diolah menjadi tepung singkong yang difungsikan atau bermanfaat untuk membuat aneka kue tradisional, juga kue brownies. Tidak hanya itu, karena singkong mengandung zat pati 2 kali lebih banyak daripada kentang, singkong dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Para ahli gizi mengungkapkan bahwa di dalam singkong terdapat kandungan nutrisi berupa karbohidrat, protein, serat, asam folat, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, vitamin E, vitamin K, niacin, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita amati, banyak sekali penjual makanan yang mengolah dari bahan baku singkong. Misalnya keripik singkong, getuk, tape, donat, dan masih banyak lagi. Hal ini biasa terjadi di desa-desa dan sudah menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Oleh karena itu, tidak sedikit usaha kecil, menengah, bahkan pabrik yang mengandalkan singkong sebagai bahan bakunya. Misalnya jajanan yang sering kita temui dan sering kakak beli yaitu Kitela. Kitela berbahan baku singkong dan ini produk yang sudah diproduksi di pabrik-pabrik. Itulah manfaat singkong bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya kita akan menginjak pembelajaran ke-6. Silahkan buka bukunya halaman 121. Pada pembelajaran 6 ini kita akan mencari energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Kemudian kita akan mempelajari kewajiban dan hak. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang energi alternatif yang bisa menghasilkan listrik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar energi alternatif untuk menghasilkan listrik dari buah-buahan, yaitu jeruk nipis. Ternyata selain jeruk nipis, ada juga buah-buahan yang dapat digunakan sebagai energi alternatif adalah yaitu jeruk, apel, dan kentang. Dan hari ini kita akan melakukan percobaan energi listrik dari buah kentang. Nah, silahkan dibuka di halaman 121 dan simak alat dan bahan serta cara kerja bagaimana membuat atau percobaan energi listrik dari buah kentang. Di situ bahannya ada kentang, kemudian lampu LED, kabel penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng, dan untuk pengganti tembaga dan seng ini bisa digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam atau batang karbon. Kemudian silahkan kakak amati cara kerjanya. Nah, dari hasil percobaan tersebut, lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Seperti halnya baterai lampu senter, kentang, dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut dengan elemen galvani. Karena yang pertama kali mengamati proses ini adalah eksperimen seseorang dokter dari Italia yang bernama Galvani. Itulah bagaimana kita bisa mendapatkan listrik dari buah-buahan, yaitu dari kentang. Tapi ini tidak bisa untuk menghidupkan mesin atau yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Silahkan kakak persiapkan buku tulis dan pensilnya. Kemudian tulis berikut ini, yaitu 1. Kewajiban manusia terhadap lingkungan. Nomor 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 2, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan atau menggunakan sepeda. Yang keempat, memperindah lingkungan dengan menghiasi taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Itulah kewajiban manusia terhadap lingkungan. Setelah memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, manusia dapat memperoleh haknya. Haknya yaitu yang pertama, menikmati segarnya lingkungan hidup, yaitu mendapatkan udara bersih. Yang kedua, hak mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Yang ketiga, hak tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih. Kemudian yang keempat, hak mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Misalnya gedung olahraga. Yang terakhir, yang kelima, haknya adalah terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan, misalnya polusi udara. Itulah hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Untuk materi hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.